janji dan ancaman Allah terhadap perbuatan manusia dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai anjuran untuk melakukan sholat witir dan penjelasan tentang orang yang tidak mengerjakannya. Pendengar yang budiman, sholat tahajud dan witir adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dilaksanakan setelah sholat fardu. Begitu semangatnya hingga kaki beliau SAW bengkak dan pecah-pecah. Sebagaimana hal itu disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat di waktu malam. Apabila beliau hendak mengerjakan sholat witir, beliau bersabda, bangunlah dan kerjakanlah witir, wahai Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Muslim. Dan di dalam riwayat lain ia berkata bahwa dahulu Nabi SAW setiap malam selalu melaksanakan sholat malam hingga kedua kakinya bengkak dan pecah-pecah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam At-Tabari rahimahullah berkata, seandainya bukan karena Nabi SAW mengetahui besarnya keutamaan sholat malam, tentu beliau tidak akan mengganggu anak wanita dan menantunya pada waktu yang Allah telah jadikan bagi makhluknya untuk beristirahat. Akan tetapi, beliau SAW memilih untuk membangunkan keduanya agar mendapatkan keutamaan tersebut daripada ketenangan dan istirahat. Dalam rangka melaksanakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Thaha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat malam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan sholat witir. Yang pertama, dilaksanakan sebanyak 13 rakaat dengan rincian sholat 2 rakaat yang ringan, kemudian sholat 2 rakaat dengan bacaan yang panjang, kemudian sholat 2 rakaat dengan bacaan yang lebih pendek dari sebelumnya hingga rakaat ke-12. Kemudian sholat witir 1 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani rahimahullah. Yang kedua, dilaksanakan sebanyak 13 rakaat pula, namun dengan cara dan rincian berbeda. Sholat 8 rakaat dengan sekali salam setiap 2 rakaat. Kemudian, melaksanakan sholat witir langsung 5 rakaat sekali salam. Yang ketiga, dilaksanakan sebanyak 11 rakaat dengan rincian sholat 10 rakaat dengan sekali salam setiap 2 rakaat. Kemudian, melakukan sholat witir 1 rakaat. Yang keempat, dilaksanakan sebanyak 11 rakaat pula, namun dengan rincian sholat 8 rakaat dengan sekali salam setiap rakaat, kemudian sholat witir langsung 3 rakaat dengan sekali salam. Semua tata cara dari nomor 3 sampai dengan 4 berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang kelima, dilaksanakan sebanyak 11 rakaat dengan rincian sholat langsung 9 rakaat, yaitu sholat langsung 8 rakaat, tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8 tanpa salam, kemudian berdiri 1 rakaat lagi, kemudian salam. Kemudian sholat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami dahulu biasa menyiapkan siwak dan air wudu untuk Rasulullah SAW. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau selalu bangun malam hari. Lantas, tatkala beliau bangun tidur, langsung bersiwak, kemudian berwudu.
Kemudian beliau melakukan sholat malam atau tarawih 9 rakaat yang beliau tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8, lantas membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat dan berdoa dan tidak salam. Kemudian bangkit berdiri untuk rakaat yang ke-9, kemudian duduk tahiyat akhir dengan membaca zikir pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat dan berdoa, terus salam dengan suara yang didengar oleh kami. Kemudian beliau melakukan sholat lagi 2 rakaat dalam keadaan duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keenam, dilaksanakan sebanyak 9 rakaat dengan rincian sholat 2 rakaat dengan bacaan yang panjang, baik dalam berdiri, ruku maupun sujud, kemudian berbaring. Lalu bangun dan sholat 2 rakaat lagi dengan bacaan yang panjang, baik ketika berdiri, ruku maupun sujud, kemudian berbaring. Lalu bangun dan sholat 2 rakaat lagi dengan bacaan yang panjang, baik ketika berdiri, ruku maupun sujud, kemudian berbaring. Setelah bangun, sholat witir 3 rakaat. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang ketujuh, dilaksanakan sebanyak 9 rakaat dengan rincian sholat langsung 7 rakaat, yaitu 6 rakaat tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-6 tanpa salam, kemudian berdiri 1 rakaat lagi, kemudian salam. Kemudian sholat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan kelanjutan dari hadis nomor 5 yang telah dijelaskan. Yang ke-8, dilakukan sebelum tidur, sebagaimana sabdanya yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 wasiat. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Yang kedua, mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Dan yang ketiga, mengerjakan witir sebelum tidur. Maka, sebagai perwujudan mencontoh dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, hendaknya kita terkadang melakukan cara ini dan terkadang melakukan cara itu, sehingga semua sunnah akan dihidupkan. Kalau kita hanya memilih salah satu saja, berarti kita mengamalkan satu sunnah dan mematikan sunnah yang lainnya. Lalu bagaimanakah keadaan orang-orang yang suka meninggalkan tahajud dan witir? Yang pertama, orang yang tidak bisa melakukan sholat tahajud karena ada suatu halangan, seperti sakit atau ketiduran atau lainnya. Orang seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dituliskan pahala untuknya. Namun, demikian mereka disunahkan mengqadha sholat tahajudnya yang tertinggal tersebut di siang hari dengan tanpa melakukan witir. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila di malam hari tidur karena sakit atau lainnya sehingga beliau tidak melaksanakan salat tahajud, maka di siang harinya beliau salat sebanyak 12 rakaat. Yang kedua, orang yang meninggalkan salat tahajud setelah sebelumnya rutin melakukannya, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan, dahulunya ia suka melakukan sholat tahajud, lalu tidak melakukannya lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak pernah melakukan sholat malam sama sekali. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seseorang yang tidur, tidak bangun-bangun hingga pagi hari, lalu beliau bersabda, itu adalah seseorang yang telinganya dikencingi setan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sebagian kaum salaf mengatakan, bagaimana mungkin seseorang bisa selamat dari buruknya hisab, sedangkan di malam hari ia tidur dan di siang hari ia bermain-main. Berusahalah wahai saudaraku, untuk melakukan sholat tahajud, walaupun hanya 2 rakaat yang ringan atau pendek sebelum fajar, karena di dalamnya terdapat keberkahan.
Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan mengenai anjuran melaksanakan salat tahajud dan witir serta penjelasan tentang orang yang tidak melaksanakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-Nya yang senantiasa selalu bersegera dalam melakukan amal saleh. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ليس غير الله ربا للعباد ربنا الله